Taib hadirin dan hadirat, jadi pelajarilah ilmu yang tiga itu. Pertama, guru ilmu akidai serekwam mengibisengi puamu. Makro tak makro penjelasan dek mereka dibuka, dek dibaca secara keseluruhan. Guru tu ilmu fikih serekwam misa sampai puamu. Kemudian guru tu ilmu tasawuf serik dalam ilmu tasawuf itu yang Islami. Tetap ina perhatikan lahirnya di ta'miri zahir wal batin untuk memakmurkan zahirnya si bawah batinnya. Linaili sa'adatul abadiyah untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan hadis tidak menyampingkan yang lahir-lahir. Kayak biasa tuh udah pik mumpai ya, ada biasa orang rontok kampung-kampung mengada. Ya aku mak bicara tepuk kena ajak nak kita enggak. Ajak nana satu cerita aku bisa tepuk. Ia tu nak tepuk muka panggil kono legang tenggorok kamu dek narapi lalat kue. Tapi dia dah sempajang. Berarti dengan sampingkan lahirnya. Ajak nak cerita ngana semua saya tepuk. Ajak nak cerita ngana saya tepuk. Tapi ternyata dek na metau gak bawangi pada rupa tep. Ya kumelo na la barana. Ya kumelo riolo ngupero. Ya kumelo lepai na lepai. Napa makada? Ya kudangi makada itu untuk kumatu seremoni aganas. Beku mulai untuk ke seremoni. Na suruga pemersek bonro ya. Iko yawa monro itu punya kotama kok bu. Ini yang sebenarnya ya najik balsara ka apa tasawuf bangsa ye nangga erona aliran-aliran lain sebagai bid'ah. Dan bukan hanya mereka, kita pun juga menentang paham-paham yang seperti ini. Kalau dikatakan itu tasawuf, itulah tasawuf yang sesat yang seperti itu, menyampingkan lahirnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa yanbaghi lahu dzil jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa ansur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nusina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fahimna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Tayyib, para jemaah majelis ta'lim, para bapak-bapak al-mukarramun dan ibu-ibu al-mukarramat, alhamdulillah pada malam ini atas izin dan taufik dari Allah kepada engkau hadir ilalanai unrong barakae fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, iaitu masjid manasa kata ta onna pesilan daring sempaja mengeribiye, kemudian itaji sempajang isai, kemudian perantaranya kita akan mengisi dengan ta'lim atau pengajian. Yang tadi sudah disampaikan bahwa materinya adalah materi tasawuf. Jemaah saya hormati, sebelumnya sedikit
pengantar bahwa ada dalam kitab ini, kitab tasawuf juga ini, dikatakan bahwa ta'allumul ulumus syar'iyyatis salasah, pelajarilah ilmu syariat yang tiga. Aguriyaru ilmu syariat talwinasan. Yang pertama ilmu akidah, kemudian yang kedua ilmu fikih, kemudian yang ketiga ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini yang tidak dipertentangkan. Kenapa mengatakan tidak pertentangkan? Betuana semua sepakat, apakah Salafi atau Muhammadiyah, NU, An-Nawal, Wahdah, nakwi mana ya rumah kadang-kadang ilmu akhlak. Nah, kalau kita pakai istilah tasawuf, tidak semuanya mengakui. Tapi negara Syekh Ali Jum'ah, seorang mufti min kibari ulama Mesir, salah seorang ulama Mesir, itu menulis kitab tasawuf dengan judul Madkhalu fit Tasawuf Islam, lalang pertama ilalan tasawuf Islam. Ia nak talwe langsung itu nak tepu makna ilmu akidah, kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf. Betulnya angka mitoria sing ilmu tasawuf. Ala kulli halin, ia roda sarna boleh kumana ia roh hadis na Jibril yang kena ya apalah ini roh hadis na Jibril. Mas kadang-kadang tadi mah apalah na sabak ia roh hadis diceritakan bahwa ketika Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, Muhammad beritahu kepada aku apa itu Islam. Mape bali Nabi tamakada al-Islam wa antashhadu an la ilaha illallah, ya sehingga sallam pusabi makredik gage sumpah kecuali Allah Taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, ya Muhammad sebagai suruna, wa tuqimas salata patatong sampajangnya, kemudian wa tutiz zakata pasui sakke, kemudian wa tasuma Ramadan puasa on Ramadan, wa tuhijjal bait istata'ata ilaihi sabila, kemudian endre korita nama raja pasdet dari ibadah haji kalau kamu sudah mampu. Maka dia ronda ini kampanye yang saya yakin bisa mana yang kena desa nero. Laki-laki itu mengatakan sodakta tongaku Muhammad. Itu Jibril. Kemudian nasambui semakada akhbirni anil iman, Muhammad beritahu kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'mina billah, ya sehingga tepe engkau kuat atau peri engkau anak Allah Ta'ala, wa malaikatina dia malaikatna, teper itu maka engkau kita-kitana, teper itu maka engkau riaseng engkau surona, teper itu yang kelima engkau riasa suri mondri, kemudian yang keenam wa tu'mina bi qadri khairihi wa syarrihi, atau peritu maka engkau tu takdirna, engkau qadarna Allah Ta'ala biar kadar madeceng, biar kadar majak. Qala sadaqta, maka Jibril sadaqta tu maka Muhammad. Furayaro utara si makada akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku apa itu ihsan. Mapi bali Nabi tamakada anta'udallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraqah. Ya seng ihsan tun engkau sumpe puang Allah Ta'ala samarna engkau mitai, tapi aku dek pemurapi iro daraja iro, dek pemurapi iro tingkatannya seolah-olah engkau mitai, fa innahu yaraqah. Maka yakik bawan no yolok makada irupang Allah Ta'ala ni tapo. Nah, ia talwe menjadi pokok persoalan semua ilmu agama. Talwe.
Meskipun ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sesuai dengan hadis, pokoknya Islam, iman, ihsan, betulnya ia sengai maki agama, telu parokona Islam, iman, kemudian ihsan. Ero taunna rekem, ia sengai muslim, mukmin, muhsin. Nah sebab makanya bitona waktu nak jawab Jibril maka kata Nabi kata ya Umar atadri man sa'il Muhammad ya Umar semua garona makutanai maka ya Umar Allah wa Rasul alam wa Allah ta'ala dan dia suruhna lebu bisangin maka Nabi ta fa innahu Jibril atakum yuallimukum umura dinikum dalam riwayat dikatakan usula dinakum majapun rona Umar ia naru Jibril oleh makutana tapi pada hakikatnya melok kona pak guru pokok agama maka ini terlebih onae mencaji pokok agama. Nah mumpuk ni istilah Islam, istilah iman, istilah ihsan. Ya tonar biasa na istilahkan pandita ilmu, amal, ikhlas. Ia telu tu. Betuan na ia ro selenge ia identik dengan ilmu, kemudian ro tepe identik dengan amal. Nasabah tepe itu dorong untuk makai amala. Kemudian iro ihsannya identik dengan ikhlas. Berarti telu tu pak lisenga. Kemudian ia amal kiamalakan ni pak disengi. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Yang itu narampian de guru tak makada annasu kullum khalikun. Ia tu tahu sebenarnya masalah mana ni? Kecuali engkau pimapune pak diseng alim pi. Kemudian makada sidin nama pune pak diseng masalah mupi. Kecuali ko namalkan ni pak disengenna. Napa si makada sinin nak mamalkan ni pak disengenna angka mupi masalah. Kecuali yang engke ikhlas. Berarti alim, amil, mukhlis telu toh. Maaf, engkau pak disengen, kemudian engkau amal kapi, kemudian amal kapi sebab ikhlas. Itu pun sebenarnya wal mukhlisuna ala khataril adim, sedangkan yang ikhlas pun sebenarnya masih bahaya. Kudi romatu kenapa sampai ikhlas masih bahaya? Kudi romatu na bagi ilalana kita bangsa ye tingkatan ikhlas. Betulnya aku nyumpa tingkatan ikhlas pun matandre masih bahaya. Boleh kutoni ro nak hadis mumpuk dia sehingga syariat tarekat si bawah hakikat. Jadi yang mana ro nak pancai sebagai dasar. Boleh kutoni ro nak hadis mumpuk dia sehingga syariat. Engkau tahu kita nak bahas syariat, tarekat, hakikat. Boleh kutoni roh hadis na bagi telun apa disenge ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak atau dalam kata ilmu tasawuf. Atau dobo sisa akhlak tasawuf. Ya ko mangko sama kekuangan yang perlu pakai kualiah bidang studi akhlak tasawuf, nagabung akhlak tasawuf. Taib hadirin dan hadirat. Jadi pelajarilah ilmu yang tiga itu. Pertama, guru ilmu akidah serekwam mengibisengi puamu. Makro tak makro penjelasan dek mereka dibuka, dek dibaca secara keseluruhan. Guru tu ilmu fikih serekwam mengibisa sampai puamu. Kemudian guru tu ilmu tasawuf
Seri kuang mangi oddi ko berakhlak makiade ilalana sompe puang Allah Ta'ala. Pendiri ulang kena makutana makada engka gatau sompe puang Allah Ta'ala nakiade misalnya masum pajak engka gatau nasa masum pajak dia nakiade kemudian dia nak akhlak maka engka sah engka misalnya masum pajak ni Allahu Akbar kamu tidak khusyuk nak baca umpamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mi fokus sampai ini tomi bertulung tapi iro atinna pikiranna ku pasak ya ku pengempang pada ini tidak sengaja dia nak keadaan mas sempaja tapi tidak berakhlak. Jadi salah satu contoh ibadah kan pesempajang. Jadi guru ilmu tauhid seri kuang mengi mujafito ngetong puamu aja na salah itu yang pokok mondir matir malaikat na mompir wasusuro na mondir matir asokiyama mompir matir kita na kemudian qadar baik dan qadar buruk iro pertama gurui ilmu tauhid ilmu akidah seri kuang mengi madece pa pejepumu madece pa ma'rifat mu di Allah Ta'ala. Kemudian guru tu ilmu fikih serekuang mengi bisa sampai kuamu. Pada dasarnya biasanya masuk ke at-ta'ah. Al-ibadatu fil lugati at-ta'ah. Biasanya pas sompa dalam bahasa ketaatan. Jamai perintah puang Allah Ta'ala. Kemudian didiri papesangkana. Berarti untuk mas sompai ya guru ipeku bicara sompai puang Allah Ta'ala betul guru ya rola perintahnya puang Allah Ta'ala imma ega hukumna wajib atau sunnah atau mustahab guru terla canggih puang Allah Ta'ala imma ega hukumna haram atau makruh atau syubhat for guru maneng nah sahabat ya patu oleh sompai puangnya jami pasuruanna nini di papesangkana ya pa oleh jami kulisengi maka yang orang guru ilalana ilmu fikih lalu natambeni ilmu tasawuf fikih carata makiade berakhlak ilalana sampai pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tahu jami perintah pong Allah Ta'ala tidak berakhlak ada misalnya contoh misalnya mau puasa nah jawab perintah pong Allah Ta'ala tapi ria engkau ria-riaan berarti dinak kiada sendiri tidak berakhlak nasabah nampak dui puang Allah Ta'ala dan contoh-contoh yang lain nanti. Hadirin dan hadirat ini meladang pengaruh karena ini baru pengantar belum kita fokus ke bacaan. Kenapa penting ilmu tasawuf itu? Kita lihat dulu, at-tasawuf ilmu tu'rafu bi ahwal tazkiyatin nufus. Yaitu sebenarnya tasawuf adalah ilmu yang diketahui dengannya keadaan bagaimana cara mensucikan diri. Jadi intinya maka tasawuf itu untuk membicarakan yang bersifat batiniah. Artinya itu diantaranya. Mega makna tasawuf. Tapi itu diantaranya yolo tasawuf akhlaki bagaimana mau memperbaiki hati. Bukan hanya lahirna untuk untuk menjadi manusia yang sempurna atau yang dengan kata lain insan kamil sebagai manusia biasa. Nah sahabat itu tingkat-tingkatan manusia insan kamil kamu pematuh senero insan rabbani yang manusia rabbani kemudian ada insan nuriyah derajat nabi tingkatan nabi kita paling bisa ke insan kamil kemudian rabbani tapi untuk naik ke tingkatan nuriyah tingkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang sulit. Nah untuk sampai ke derajat sekarang ke derajat tingkatan ngero maka mesti kita harus memperbaiki lahir jasmani maupun rohani. Ipada cengi bilahirenge ipada cengi itu batini. Nasabah
maaf ini ajak dah tahu lengeng nolah le ikut termasuk tu makwa noleh maka anjak ni jas lahiran ni kita boy mak jas kemudian pakai baju putih mulai mak janggut tu ni berarti dari segi lahiran sudah meyakinkan, tapi belum tentu batinnya makasing, belum tentu. Itu sehingga saya dapat kisah ini dalam kitab-kitab tasawuf dikisahkan sebagai ibrah ini hikayat ini. Ada seseorang yang rajin ke masjid, contoh melor dampengak, pokoknya aktif selalu berjamaah. Kemudian dia pun memperbaiki dengan pakaiannya yang bersih sesuai dengan perintah Al-Quran, khususnya takum illa kulli masjidin, ambillah pakaian-pakaianmu yang bagus ketika akan melaksanakan sholat. Nah suatu hari lalu masjid sempajam tepanok koyasu engkasu mokoyer ini riwayat ahli ini riwayat ibrah itu pernah bersalah dengan Rasul. Nak baik kena cala ya Rasul. Napa setengah mati. Malah pun dia suku Allah Taala kadai puang kalau tamu minasin na barasa kai. Ima kreu puang mai kamu baik ya suina anu di pancaji kutom mayro. Maka reta nu bana sepuan nokok kat loto palu masih ji. Najis itu panas. Baju putih na luruk na nokok ya kadai pun Allah Taala salah betoko sumega temu kok itaw na lumas sempajang aga na sengas ini ibrah aga na sengas anu na sepuang wita pakian no na wasa di negara China ternyata macaimu papale anak inilah berarti terkadang kita tertipu dengan penampilan yang lahiran paling nonna ya woko ina sepuan na sabak wasing maka ada bangsa na yedik na kecek na bahasa ye sama mat tasbih na senuka pokok na raji mak berjamaah kemudian pokok na khusuk itulah berarti ada sesuatu yang kurang. Memang yang bersifat syar'i yang bersifat lahiran maka sini, tapi ternyata masih ada marah, masih ada tega, masih kurang rasa kasih sayang. Saya dapat kisahnya juga ketika Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya toriru kisah itu Nabi Sulaiman. Engka manuk rekeng melok minum. Terpas salo di koro ya ada air mancur rekeng ku salo minum. Tapi waktu na melok minum mega anak kuro mega anak ya yero na manuk na tunda yolo na tajeng yero mak deso na na metau ina sabot na salo ka minum atau na gendrunga batu atau na ganggu ka terpasal bertengkir dulu di pohon mende meniro na enak panok minum puro calok istilah na salo. Nah, alhasil waktu nana melok minum tepangkas itu tomato pole kero tomato pole boy makanya pakaiannya kemudian melampik jangkau pun jangkau kue makanya tinero banu amam monas koye konite penampilannya ternyata na gendrung rak menunggu na gendrungi na kenne matan na masuk matan na kasih manu malapor ini ku Nabi Sulaiman dia melapor Nabi Sulaiman Nabi Allah karena seumakmu nasa menganiaya kan saya butuhkan nasa keadilan ini yang naruh gendrung yang ibatu. Alhasil dikisas, diputuskan oleh Nabi Sulaiman dengan kisas harus dicungkil juga matanya. Maka dia madu-madu
Nabi Allah Sulaiman, saya tidak menentang keputusan tak, tapi saya tidak setuju ya kumatan nasa melo icungkil. Maka remadai tenya nasa matan na tipu ka, janggo na nasa tipu ka. Mastu ana ya minasa na kurut, ya mide urutu onna. Saya tidak menghindar nasa bawasa gitu makanja lah na. Ternyata engkamu papalik kekasaran dalam hatinya. Nah, agak betuan na kue ya mana nehe, sehingga terkadang kita tertipu dengan penampilan di luar, kemudian ia tidak pernah mendecim. Disitulah datang kunihe pole ilmu tasawuf untuk fokus bagaimana memperbaiki hati ini. Nah, bagaimana memperbaiki hati? Ya, makanya lahirnya lahirannya dia nggak biasa. Doa dikesampingkan, tetap penting, tapi ternyata itu tidak cukup, tapi harus juga dibarengi dengan kebaikan hati. Nah, kuliru monggo sebenarnya peranan dari sengge ilmu tasawuf. Lalu ada pun misalnya kalau ada kelompok-kelompok yang menentang tasawuf karena menganggap sesat, malahan ini malahan menganggap sebagai kafir sindik, menganggap sebagai musyrik dan lain sebagainya, menganggap sebagai ahli bid'ah. Pokoknya tahu tuduhan Tuhan. Tentu itu adalah pandangan mereka. Betul maktuhir tangana. Tapi kita tidak bisa menyampingkan bahwa betapa banyaknya ulama-ulama besar yang justru berkecimpung dalam dunia atau dalam ilmu-ilmu tasawuf ini. Termasuk pengarana yang kita As-Sayyid Abi Bakar Al-Ma'ruf As-Sayyid Bakri Al-Makki ini pengarana kita tasawuf adalah termasuk surya Nabi, keturunan Nabi, hidup tahun 1260 di Mekah dan pernah memberikan pengajian di Masjid Haram sebelum datangnya Wahabi. Nah, kelebihannya ahli tasawuf tapi sebelumnya ahli fikih toh. Nah, sebab angka kita tasawufna, termasuk kita tasawufna juga beliau ini yang mengarang kitab I'anatut Talibin Syarana Fikih Fathul Mu'in. Kalau kita telah baca lena Ustaz Al-Mukarram Sawing juga itu kitab Fathul Mu'in, ada syarahnya namanya Hasyiat I'anatut Talibin. Ini yang mengarah berarti ahli fikih itu ahli tasawuf itu, atau dalam kata lain pandita syariah itu pandita tasawuf itu. Nah, ini adalah apa sehingga pertimbangan nanti guru tak mangkoso ya nahi bacaangin anak sebagai buku tasawuf. Meskipun ya idik baca ngengi rekeng idik map pengajian ngengi dibantu dengan kita rujukan. Kita rujukan. Jadi di mangkosok tu memang saya kasih tahu anak ya kuna tene ko nuremu pak anu itu biasa makutana eko boleh ke pesantren mau dipindah tempat tua makutana mak guru ko kata sau mangkosok aja mau kada dek mak guru ki kumpi dia na baca betoni kita namanya Hilyatus Sabab, materi tasawuf, materi akhlak tasawuf. Menre iku senawia na baca di kita ayah Kifayatul Atqiya. Menre iku alia ibaca di kita Mauridul Mukminin, materi tasawuf mana kuro. Menre iku perguruan tinggi ibaca si kita Tazkiyatul Anfus misalnya, kalau biasa kenal ya Tutas Samu Imam dulu sebelas kita ada baca. Tapi sekarang diganti lagi dengan Madkhalah fit Tasawuf Sahih Al-Islami. Itu dibaca di Ma'had Ali maupun di STAI, itu dibaca namanya kitab tasawuf. Nah,
sekedar informasi ala kulli halin ini, ala kulli halin saya dipercayakan untuk baca-baca manengi nana air, baca-baca manengi nana air, meskipun sebenarnya saya bukan petasawuf, bukan apalagi sufi, hayhata masih jauh sekali daripada istilah sufi. Cuma ya diberikan amanah untuk baca angin anak ero kita tasawuf ero. Termasuk ya pengerana kita napo makada iya nasu ya. Alena lagi ya panita lopoy mengatakan saya bukan ahli tasawuf, tapi saya hanya menulis yang saya pelajari dari ulama tasawuf. Kemudian keperisian aku makada tasyabbahu fa illam takun mislahu, serupailah mereka orang tasawuf meskipun dia upadah betul acik bawa ni agak yang penting namu dia memupadah kita syabbahu fa illam takun mislahu, serupailah mereka itu meskipun kamu tidak seperti dengan mereka. Ya naro kerendahan hati pada ulama besar, tapi dia menulis kitab ini dengan pengantar makada saya cuma menulis woki binasa olehku pendapat ulama kemudian berusaha untuk memalkan ini. Hadirin dan hadirat, lesu di pengkona makada ilmu tauhid gurui serek puamangi misangi puamu tongotongan, kemudian gurui ilmu fikih serek puamangi misangi sompe puamu, kemudian gurui ilmu tasawuf serek puamangi berakhlak dan beradab ketika menyembah Tuhan. Tarani baca-baca lo tasawuf At-tasawuf ilmu tu'rafu bi ahwalu tazkiyatin nufus, erona tasawuf ilmu yang diketahui dengannya tentang bagaimana cara membersihkan jiwa, pacingi jiwa. Wa tasfiyatul akhlaqi, kemudian paciki akhlak. Wa ta'mirid dhahiri, kemudian memakmurkan zahir. Wal batin dan batin. Jadi dalam ilmu tasawuf itu yang Islami tetap ina perhatikan lahirnya di ta'amirid zahir wal batin, untuk memakmurkan zahirnya si bawah batinnya, linailis sa'adatul abadiyah, untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan hadis tidak menyampingkan yang lahir-lahir. Gak biasa tuh udah pi mumpai ya, ada biasa orang untuk kampung-kampung menggada ya aku mau bicara kena ajak nak kita enggak ajak nana satu cerita yang aku bisa tepuk iya tu nasa tepuk muka pangi kono legang tenggorok kamu dia narapi ilalat kue tapi dia sempajang bro, berarti dengan sampingkan lahirannya ajak nak cerita ngana semua saya tepuk aja lu ceritakan kamu setepuk, tapi ternyata dek nami tahu gak bawangi pada lupa tak. Ya kumelo na labarana, ya kumelo rio pero, ya kumelo lepai na lepai ni. Napa makada? Ya kubudangi makada itu untuk kumatu seremoni ada nasi. Pekulu muda untuk ke seremoni. Nasuruh ke pemerasing gondroy ya iko ya awal mondroy itu punya kotama kok ini dia sebenarnya ya niji bahasa anak apa tasawuf bangsa ya na enggak erona aliran-aliran lain sebagai bid'ah, dan bukan hanya mereka, kita pun juga menentang paham-paham yang seperti ini. Kalau dikatakan itu tasawuf, itulah tasawuf yang sesat yang seperti itu, menyampingkan lahirnya. Ilalan kita antosi judulnya haqaiqu adit tasawuf, hakikat tasawuf.
Sebenarnya Al-Ustaz Dr. Abdurrahman punya kitab Hakikat Tasawuf sama kada ini diambil dari banyak atau dari mana, yang jelas kitab-kitab Arab ini yang asli adalah Haqaiqut Tasawuf. Nah, itu definisi pertama tadi. At-tasawuf ilmu tu'rafu bi ahwal tazkiyatin nufus wa tafsiyatul akhlaqi, dan untuk mensucikan jiwa, kemudian mensucikan akhlak dan memakmurkan zahir dan batin untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Kemudian definisi yang lain, at-tasawuf ilmu qusida li islahil qulub. Tasawuf inasan adalah ilmu yang dimaksudkan untuk memperbaiki hati, untuk memperbaiki hati. Kira-kira bertentangan dengan agama ini, si gaga bertentangan. Justru manusia yang paling mulia paling kuatinah. Ibnu Mas'ud mengatakan, Inna Allah nazara ila qulubi ibadihi. Eropang Allah Ta'ala kurana pada samana sinina ati-atina atanna. Apa di samana ini sinina atina atanna. Wa wajada qalba Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairal qulub. Nah, runtuk ni atinna nabi ta ati pun makasingi. Pastafahu maka napilih di nabi ta wa ta'asahu li risalatihi, nang tori mancaji nabi dan dia suruh. Jadi odingi makana magina Nabi Muhammad yakka manci suruh nasabak kuniro ngondo ni ta puang Allah Ta'ala engka ati pun makasing, ati pun makasing. Lalu summa nadara ila qulubi ibadi ba'da qalbi Muhammad. Nah, paris sama ana si pengen ati-atinna to, ati-atinna atanna, tapi dah pasud di atinna di Muhammad. Nah, sebab ia dari pun makasih na pasud di reke atinna Muhammad. Nah, paris sama ana si fa wajada qulubi ashabihi, na runtu'uni atinna sahabat-sahabatna Nabi ta Muhammad khairal qulubi, hati yang paling baik. Wa ja'alahu musara'un nabi, maka dapat jadi sebagai pembantu-pembantu Nabi, sahabat-sahabat Nabi tak. Lalu famara al-muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh orang-orang muslim yang bagus hatinya, yang bersih hatinya, agi-agi nita nangga makasing, maka pasti makasih di sisi Allah Ta'ala. Wa mara al muslimuna sayyan, aga naita yarona to selenggi makanje atinna jelek, maka pasti jelek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti lagi-lagi lesuki makada yang kepong malebi pemulia adalah yang kepong makasing atinna. Nah, ternyata yaro tasawuf tujuannya adalah ilmu yang tujuannya li islahil qulub, untuk pada cengi hati, untuk pada cengi hati, wa ifradiha lillahi ta'ala amma siwa. Tamak ni kan, dan untuk pasewe Allah Ta'ala semata-mata amma siwa daripada yang lain, untuk mapasi-mata karena Allah, ifradillah. Berarti tamak ia ku ilmu tauhid ia, ilmu tauhid ia. Tak nampak agak-agak melebar, tapi kan namanya pengantar. Saya memahami seperti ini. Ilmu tasawuf sebenarnya sesuatu yang agak sulit, amat sangat sulit. Makanya di Masjid Agung baru saya sudah pernah minta kalau bisa saya diganti itu tasawuf, itu kasih mas saja hadis tarbawi lah, hadis pendidikan, karena terasa amat berat sekali, berat membawakan tasawuf. Kenapa berat? Nasabah iro tasawuf mesti natame mana ngiro na ilmu ilalat natame ilmu tauhid
Mari kita tengok dalam ilmu tasawuf ada dibahas tentang ma'rifatullah. Sementara sebenarnya ilmu tauhid, ilmu akidah, ma'rifatillah berarti natam itu ya. Lalu natam itu ero pikir ke sempajang, angka puasa, angka ibadah. Ero sempajang ini pasti natam itu kita tasawuf, lepas suku. Bahkan dalam hal muamalah jual beli ya komeri pas suku harus ipatam itu tasawuf ero. Apalagi itu ilmu akhlak metona harus idukok mana pada ilmu tasawuf. Sehingga saya mengatakan ero sebenarnya udinge pengajian kita tasawuf na po se mana pero betuan na ismana mantap to ilmu tauhid na ilmu akidana, mantap to ilmu fikih na ya rega ilmu ibadana, mantap to ilmu akhlakna. Di kulo mundur sustana, kulo mundur tanah na sebenarnya iti ero desengi ilmu tasawuf ya pengajian ya apa gua ero. Nah kuliah tujuannya diantaranya ifrad lillahi ta'ala. Saya kira siapa tahu ada hal-hal yang mau didiskusikan sebelum masuk waktu isya. Biasa kan? Dek magaga. Ya taib. Selanjutnya at-tasawwufu istimalu kulli khuluqin saniyin wa tarku kulli khuluqin daniyin. Tasawuf itu adalah mengamalkan semua akhlak-akhlak yang tinggi, budi-budi pekerti yang tinggi, akhlak-akhlak yang tinggi, kemudian meninggalkan semua akhlak-akhlak yang rendah, yang jelek. Wa qala ba'duhum, kemudian pendapat lain, at-tasawuf kullu akhlak, iaitu sebenarnya tasawuf akhlak ke mana? Letih pendapat mereka ya, pendapat itu. At-tasawuf kullu akhlak, iaitu sebenarnya tasawuf akhlak iaitu paman zada alaika bil akhlaqi zada alaika bit tasawuf. Nigi tetap tambah akhlakna berarti tak tambah itu tasawufna. Berarti amat sangat bertentangan ya ku angka tahu mat tasawufu ya dek nama guru tasawufu naluru dek nama kanja akhlakna. Nasabak makadekwe at-tasawufu kullu akhlak, sebenarnya yaitu tasawuf sebenarnya ia menentu akhlak. Dalam kitab lain dikatakan at-tasawufu kullu adabun, yaitu sebenarnya tasawuf ada mana, ada mana. Ina tu nang kamakada magiro la set guru tambok dalek nasagi pat tasawuf tahu nah diga kita tasawuf nah. Dia kita ada kemakada kitab tasawuf. Cocok ni tapi engka kita akhlakna, engka kita ada adabna, engka kita kodana. Ia nari pancaji sebagai kitab tasawuf nasabak disertai dengan pengamalan. Disertai dengan pengamalan. Bicu kana ni kita nah. Tapi ia koya makan ngiro berarti undin dia sama kada tatambi akhlak ya ko tatambi akhlak berarti tatambi tasawuf nah sebab tasawuf itu pada dasarnya adalah akhlak semuanya. Kitabnya dikatakan ada mana semuanya. Terakhir wa qala Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, kemudian Abdul Hasan Asy-Syadzili ini Abu Hasan Asy-Syadzili adalah pendiri tarekat Syadziliyah Muhammadiyah As-Syadziliyah As-Siddiqiyah. Apa kata beliau? At-tasawwufu tadribun nafsi ala ubudiyati. Yaitu tasawwufu untuk untuk latih ali makasiwiang beribadah. Nah, yaitu dekna cocok ya ku angka tahu nasan ni alena pat tasawufu pada dia iya air kenaro pak baca tasawufu lalu makurang ibadah
Fatasawuf na perena sabaja tegabeni atau masih tegabeni umpamanya cinampe mi ala kadarna bawang berarti pak baca tasawuf mupah tenyamu patasawuf nasabah termasuk tujuan ilmu tasawuf adalah untuk melatih pekugi carana latih ale untuk memperbanyak ibadah. Yang itu ya biasa rampe tak dampeng artinya dek mereka pegawai rampe ada pemberi cimah misalnya guru tak Dr. Edisam memang beliau jurusan fikih usul fikih kemudian pengajiannya adalah pengajian fikih kalau Masjid Agung pengajiannya fikih muqaranah pokoknya banyak berbicara tentang fikih-fikih tidak ada pengajian tasawuf misalnya. Tapi saya mengatakan seperti beliau itu dek menapak golongan tasawuf tapi namalkai tasawuf namalkai tasawuf nah sebab angkat tu biasa rampai tu makadar mak rupa je tu angkana seng tasawuf macam ni mak baca tasawuf nak kia tenya pakai amal tasawuf angkat tu kebalikanlah dek na mega mak bicara tasawuf tapi namalkan tasawuf angka tu dua nasen ini dia mawatang sapa pak bicara tasawuf pangaji tasawuf kemudian namal kafir tasawuf yang mana nama watak bangsa yang mana nama watak bangsa ia letup bicara bi kemudian ia letup pak du pero tasawuf saya kemari waktu sakit mana ranak mana ni termasuk umpamanya tasawuf dalam hal ibadah khusyuk kemudian boleh jadi termasuk saya masih jauh daripada khusyuk dalam solat bahkan ada kitab saya baca sama saya kenal ada kairo yatakallamuna aniz zuhdu wa hum raghibuna fid dunya selalu berbicara tentang zuhud tapi alena ko jirat dan dino ini mana bahaya ada selalu bicara suhud ibaca dek baca angin tahu tapi alena ternyata nak jirat dan lino berarti macam baca tapi dari sering amalkan padahal tujuan nairo tasawuf itu adalah tadribun nafsi ala ubudiyati wa qala tamari kesan وقال ابن عجاب رحمه الله التصوف هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك biasanya tasawuf adalah mengetahui bagaimana caranya suluk nah tamak ni tarekat ya bagaimana caranya suluk untuk menuju ke hadirat Malikul Muluk rajanya raja maksudnya raja Allah subhanahu wa ta'ala wa tasfiyatul bawatini minar rasaili kemudian membersihkan batin-batin dari sifat-sifat yang tercela wa tahdiyatuha bin awal fadaili kemudian mengisinya dengan bermacam-macam kemuliaan dalam hal ini istilah-istilah yang mahsyur istilah-istilah yang masyhur kita dengar istilah takhalli kemudian tahalli kemudian tajalli jadi definisi ini boleh ku definisi nak ye bisa main kan kalingero istilah takhalli pengosongan diri kemudian tahalli mengisi diri dengan sifat-sifat yang baik kemudian tajalli itu tajalli kepada Allah Subhanahu tajalla tampaklah musyahadah keberadaan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya huwa ilmu yu'rafu bi kaifiyati tarakka ahli kamali min naw insani fi madarij sa'adatihim ila anqala nah itu ya nah ilmu tasawuf adalah diketahui bagaimana seseorang bisa terangkat tarakka ini
bagaimana seseorang bisa terangkat dari manusia menjadi insan kamil, kemudian insan rabbani, kemudian mengetahui tadi ini insan nuriyah, tapi dia nuri rapi dia roh. Tingkatan Nabi itu nuriyah, tingkatan Nabi nuriyah. Paling-paling kita nanti bisa dapat insan kamil atau insan rabbani. Yang orang masuk ilmu tasawuf, ilmu laisa yu'arifu illa akhu fatanatil bil haqqi ma'ruf wa laisa ya'rifu man laisa yashhadu wa kaifa yashhadu syamsi makpuf. Jadi makin pengajian ini sebagai pengantar di mana makada tasawuf ini adalah keyakinan saya, bagian daripada ilmu agama. Adapun kalau dipertentangkan, ada mengatakan bukan bagian daripada ilmu agama Islam, tapi intinya ilmu akhlak, ilmu yang terkait dengan batin, maka itu kita sepakati. Maka kalau kita bertentangan hanya dari segi nama mibawan, asam mibawan, tapi di sana sebenarnya kita sepakat. Kalau ada yang mengatakan watunna nabitta dek gagaya sing ilmu tasawuf, taruh di rumahnya, taruh nih. Tapi kan kita juga bisa mengatakan watunna nabitta dek gagaya sing ilmu usul fikih, dek gagaya sing ilmu usul tafsir, dek gagaya sing ilmu hadis. Belakangan ini napa engkau sing ilmu usul fikih, ilmu usul hadis? Kenapa baru ada? Karena baru dianggap perlu. Kenapa baru ada yang namanya ilmu ulumul hadis? Karena baru dianggap perlu. Tujuannya ilmu hadis untuk mempelajari hadis mana hadis sahih, mana yang bukan hadis sahih. Nah, sawak mitai lagu Nabi tak. Berarti memang waktu Nabi tak dia gagas ilmu hadis, usul hadis dan lain sebagainya, karena dianggap belum dibutuhkan, masih ada Nabi. Demikian pula dengan ilmu tasawuf. Boleh jadi memang dek gagak asana waktu Nabi tak, tapi sebenarnya ajarannya angkamanan ni. Belakangan dua hijriah muncullah yang nama ilmu tasawuf karena dianggap perlu ada suatu disiplin ilmu yang khusus untuk membahas persoalan hati. Maka itulah yang kemudian yang disebut dengan ilmu tasawuf. Di asal nama ni mondi biasanya, tapi iroh hakikatnya sebenarnya di sana itu tidak lepas daripada Al-Quran, itu tidak lepas daripada kehidupan Nabi dan para sahabat. Tapi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pengajian ini. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alana min ibadikas shalihin al ulama'il amilin al muwahhidin al mukhlisin al mu'minin at taqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.